Bersyukur buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Kau adalah pusat penyembahan dan pujian kami. Kami nikmati kehadiran-Mu di tempat ini. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Mari bersama-sama nyanyikan. We'll come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Say heaven, heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Mari angkat tanganmu bersama-sama, katakan, I will come and bow down. Oh, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, worshiping you, Lord. For there is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping. I take pleasure worshiping you, Lord. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu. Kita sembah Tuhan. Yes, we worship you.
kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bawa hatimu, bawa kasihmu kepada Dia. Dia memperhitungkan setiap hati dan kasih kita. Let's sing. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Yes, we worship you. Oh, I worship you. Lord, I praise you. Lord, I praise you. Yes, Lord, we praise your holy name. Say, Lord, I love you. Yes, really, really love you. Really love you. With all of my heart. With all of my heart. With all of my soul. I worship you. Dengan kekuatan kami. Katakan, Lord, I worship, oh, I worship you, Jesus. Lord, I praise you. Just praise your holy name. With all your heart, say, Lord, I love you. Love you, really love you. Really love you. Say, with all of my heart. With all of my heart. With all of my soul. I worship. Mari kita bangkit berdiri. Let's stand up together. Katakan, oh mulianya hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu. Kami semua bait-Mu memuja-Mu Tuhan. Kami bait-Mu memuja-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Diberkati Kau. Diberkati. Mari berkati Dia dengan pujian-Mu, dengan syukur-Mu, dengan hatimu. Worship God. Dalam genggaman hadirat-Mu. Kami percaya memenuhi. Katakan, tempat ini penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan dan kuasa-Nya. Diberkati Kau. Yeah. Dengan pujian kami dalam genggaman hadirat-Mu. Yang memenuhi tempat ini. Shalom jemaat Tuhan, shalom, selamat siang. Mari kita pakai berdiri sama-sama, kasih senyum kiri kanan yang terbaik. Tuhan Yesus baik. Kasih salam kiri kanan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, anugerahmu. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami menikmati Tuhan kebaikanmu Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan.
menaikkan syukur kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami siap beribadah di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Amin. Dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersama. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Biar jadi persembahan bagimu, segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain dirimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbamu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Ku serahkan, biar jadi persembahan bagimu. Segenap nafasku jadi persembahan
hanya bagimu Yesus. Mari angkat suara, sembah Dia. Oh ya Lord, your name.
ajaib Tuhan. My soul, my Savior, down to thee. How great thou art! How great, how great! My soul, my Savior, down to thee. How great thou art! How great thou art! How great! Dance in my soul, dance in my soul, my soul, my Savior, God to thee. How great thou art! How great thou art! Di seruan kami Tuhan, how great. Dance in my soul, my soul, my Savior, God to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berikan sorak saya bagi Tuhan. Haleluya. Allah itu baik. Amin. Haleluya. Sama-sama. Allah Tuhan sungguh baik bagi ditujukan kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kasih setianya tak pernah berubah sekarang dan selamanya. Ajaib kekuasaannya dalam namanya Yesus luar biasa. Sekali Allah itu baik, sungguh
menyuburkannya. Kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, yang ku perlukan, menyatakan, oh, menyatakan kebaikannya, kasih setianya, tak pernah berubah. Sekarang dan selamanya, ajaib kuasanya dalam namanya Yesusku luar biasa. Kasih setia tidak pernah berubah, amin. Sama-sama yuk. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, ya baik bagi kita, amin. Haleluya. Para wanita yuk, tiada berkesudahan. Ladies, say, come on. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Para pria, katakan. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Katakan sama-sama ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, perbuatannya yang ajaib, yang sungguh ajaib di antara suku. Tuhan Maha Besar, Kau Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, tiada dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau besar. Mari sama-sama katakan, ceritakanlah. Come on, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatan yang ajaib, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, tiada dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha
biasa. Yesus Tuhan, Allah itu baik, amin. Katakan di samping kiri kananmu, Tuhan itu baik. You are good. Amen. Come on. Tepuk tangan sama-sama. Everybody say. You are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are so. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say it again. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we for who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, so good. Yes, you are. Yes, you are. Mari semua sama-sama katakan. Come on. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Who you are, who you are, who you You are segala kemuliaan, kehormatan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Wow, kebaktian 3 teriakan haleluya. Dahsyat banget ya.
menyambut Bapak Ibu Saudara yang hadir ibadah di GB Gilgal baik secara onsite maupun mengikutinya secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan rindu kenal dengan gereja GB Gilgal, silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Salah satu nilai dari GB Gilgal adalah family, dan saat ini kita akan family time. Apa itu family time? Waktu yang diberikan 1 menit untuk kita bisa berkenalan dengan orang di sebelah kanan atau kiri kita yang mungkin kita belum kenal. Ya, tujuannya supaya kita bisa mengenal satu dengan yang lain sebagai satu keluarga di GB Gilgal. Tanyakan ayat favorit kamu belakangan ini apa? Ya, family time dimulai dari sekarang. Ya, family time selesai. Berikan tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang sudah bekerja sama dengan baik di dalam family time. Saya akan menyampaikan beberapa informasi penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 akan dilayani oleh Evangelis Debbie Basir. Ya, yang akan melayani kita di 3 kebaktian. Di kebaktian pertama jam 9, kebaktian 2 jam 11 siang, serta jam 1 siang di kebaktian 3. Dan untuk reservasi silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Berikutnya, ibadah raya pada tanggal 16 Agustus 2026 akan dipimpin oleh Pastor Michael Gunawan. Beliau adalah gembala dari GSJS Surabaya dan beliau juga akan melayani kita di 3 kali kebaktian di jam 9 pagi, jam 11 siang, serta jam 1 siang. Dan untuk reservasi silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus gereja kita akan berulang tahun yang ke-21 dan ibadah kita akan dipimpin langsung oleh senior pastor Gilgal yaitu Pastor Juan Mogi beserta Gilgal Worship yang akan memimpin kita di dalam praise and worship. Dan untuk reservasi silakan bisa scan barcode yang ada di layar. Berikutnya informasi mengenai reservasi dari 3 kebaktian di atas, baik di tanggal 9 maupun di tanggal 16 serta di tanggal 23 Agustus. Untuk kenyamanan dan memberi pelayanan terbaik, kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gilgal untuk melakukan reservasi di setiap ibadah, baik di kebaktian tanggal 9 Agustus, 16 Agustus, serta ibadah spesial ulang tahun gereja pada tanggal 23 Agustus dengan cara yang pertama, scan barcode yang ada di layar ataupun flyers informasi serta link yang dibagikan melalui WhatsApp. Selanjutnya, untuk reservasi grup, jika satu grup yang datang di jam kebaktian yang sama, maka cukup 1 orang saja untuk mewakili yang mendaftar. Tetapi jika datang di jam kebaktian yang berbeda, wajib reservasi masing-masing dengan nama pribadi masing-masing ya. Dan yang berikutnya, jemaat yang sudah reservasi wajib hadir sesuai dengan jam ibadah. Contohnya jika reservasinya untuk kebaktian jam 9 pagi, wajib hadir di kebaktian jam 9 pagi. Demikian juga berlaku untuk kebaktian selanjutnya. Jika 5 menit saat ibadah dimulai belum hadir, maka kursi akan diberikan ke jemaat lain yang sudah menunggu. Dan yang terakhir, barcode dan link reservasi akan ditutup 2 hari sebelum ibadah dimulai atau dilaksanakan. Semua pengumuman dapat dilihat kembali pada tayangan YouTube online service GB Gilgal Manado serta Instagram Gilgal Manado. Dan saya mengajak semuanya bangkit berdiri.
Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Toar Pelenkahu. Beliau adalah Head Praise and Worship Gilgal Jakarta dan Manado. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan hari ini. Thank you, terima kasih. Shalom, selamat siang GBI Gilgal Manado. Senang sekali bisa ada di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang sudah Tuhan jadikan untuk kami. Kami percaya saat kami datang di sini, saat kami menyembah Tuhan, Tuhan sudah persiapkan sesuatu hal yang luar biasa untuk kami. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, ada mujizat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Biar Roh Kudus bantu kami, buka hati kami, biar setiap firman yang ditabur menjadi firman yang hidup, yang bisa mengubahkan setiap daripada kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Perkenalkan, nama saya Toar Pelenkahu, saya dari GBI Gilgal Jakarta. Sekali lagi terima kasih saya bisa ada bersama dengan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya bisa menikmati hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita datang, Tuhan itu punya sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan terlebih waktu kita datang menyembah Tuhan. Bukan cuma sekedar datang, tapi waktu kita menyembah Tuhan. Karena kita semuanya, saya percaya kita semua dipanggil menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Penyembah enggak harus selalu orang yang bisa nyanyi, orang yang bisa main musik. Tapi setiap daripada kita, saya percaya semuanya adalah penyembah Tuhan. Amin. Buktinya di mana? Di firman Tuhan hari ini saya mau kasih lihat di tentang takut akan Tuhan. Kenapa saya bilang ini adalah untuk semuanya daripada kita? Karena ternyata berbicara tentang menyembah Tuhan ternyata ada kaitannya dengan istilah takut akan Tuhan. Judul khotbah saya beri judul Worship in Grace. Penyembahan yang berpusat kepada Kristus. Berpusat kepada kasih karunia Tuhan. Di Matius 4 ayat ke-11, waktu saya baca firman Tuhan ini, ceritanya ini waktu Tuhan dicobai dan Tuhan berkata kepada iblis. Tuhan berkata begini, "Enyahlah iblis sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan mengutip sebuah ayat dari perjanjian lama, dari firman Tuhan perjanjian lama. Waktu saya cari tahu, ini sebenarnya lagi ngomong apa sih? Waktu Tuhan bilang engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ternyata di perjanjian lama, di Ulangan 6 ayat 13, ini adalah ayat yang dikutip oleh Tuhan. Dan Tuhan mendefinisikan ayat ini yang seharusnya bunyinya adalah seperti ini. Waktu saya lihat di Ulangan 6 ayat 13 dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Ternyata enggak ada kata menyembah. Yang dipakai adalah engkau harus takut akan Tuhan. Seringkali kita baca firman Tuhan yang berbunyi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Benar? Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Saudara mau diberkati? Kita orang yang takut akan Tuhan, tapi waktu saya baca mungkin awalnya saya pikir apa ya takutnya, apakah takut yang takut benar sama Tuhan. Oh ternyata enggak, Tuhan Yesus sendiri mendefinisikan arti takut akan Tuhan yaitu orang yang menyembah Tuhan. Makanya saya bilang setiap daripada kita semuanya dipanggil sebagai penyembah Tuhan, katakan amin. Karena ada begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat para penyembah-penyembahnya. Amin. Hari ini kita belajar tentang penyembahan. Saya mau ambil dari Yesaya pasal yang ke-6 ayat 1-7. Ini adalah penglihatan Yesaya. Ini adalah pengalaman Yesaya pada waktu dia berjumpa muka dengan muka sama Tuhan. Saya percaya waktu kita menyembah, kita bukan hanya sekedar menyanyikan pujian, tapi pasti kita rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Kita enggak lagi sekedar hanya buang waktu di depan, oh iya kita nyanyi-nyanyi dulu deh. Supaya nanti kalau udah siap baru nanti kita dengar firman. No, yang kita lakukan di sini adalah apa? Kita lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan. Nah kita mau belajar sesuatu. Hari ini di Yesaya 6 ayat 1-7 saya bacakan buat saudara-saudara Bapak Ibu.
di ayat yang pertama. Bunyinya seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Amin. Waktu kita baca seluruh cerita ini, cerita tentang Yesaya waktu dia berjumpa sama Tuhan, saya tertarik di awal dikatakan di tahun matinya Raja Uzia. Ya, tadi dikatakan kapan Yesaya melihat Tuhan dan berjumpa sama Tuhan dalam tahun matinya Raja Uzia. Nah, ini menjadi penting karena saya mau cerita dulu tentang siapa sih sebenarnya Raja Uzia. Waktu saya coba cari, Raja Uzia tuh ada ceritanya di 2 Tawarikh pasal 26. Saudara gak usah buka, saya ceritakan aja buat saudara. 2 Tawarikh 26, Raja Uzia itu ternyata jadi raja di umurnya yang masih sangat muda, yaitu umur 16 tahun. 16 tahun tuh sangat muda ya saudara. Muda banget 16 tahun saya mungkin belum ngapa-ngapain gitu ya. 16 tahun dia sudah jadi raja. Atas bangsa lagi, dia harus memerintah atas bangsa. Dan ternyata Tuhan memberkati dia, waktu dia memerintah ternyata keberhasilan demi keberhasilan Tuhan berikan buat dia. Tandanya apa? Tandanya bangsanya itu ditakuti oleh musuhnya pada waktu itu. Karena di masa pemerintahannya si Uzia, dia juga menciptakan alat-alat perang. Dia ciptakan alat-alat pemanah, alat-alat menembakkan panah. Dan waktu nyiptain namanya itu senjata ya, keren ya. Itu berarti bangsanya itu defense-nya bagus gitu ya, pertahanannya bagus. Jadi dia berhasil dan dikatakan Tuhan memberkati dia. Berarti kepemimpinannya Uzia ini lumayan ngetop nih, bagus, udah muda, terus dia bangsanya kuat, tentaranya bagus. Tapi apa yang terjadi saudara? Ternyata pada saat dia sudah merasa berhasil, dia merasa dirinya bisa. Katakan bisa. Dia merasa bisa, dia merasa kayak udah deh saya kan udah ngetop gitu ya. Saya kan udah bisa melakukan semuanya itu. Satu hari dia ambil ukupan, dia bawa masuk ke dalam kemah. Sedangkan seharusnya yang membawa ukupan itu bukan dia, tapi harusnya tugas imam. Imam yang harusnya bawa, tapi dia rasa ya gak apa-apa, apa bedanya sih, udah saya aja. Dan Tuhan gak seneng, ditegurlah dia, dibilang Uzia kamu gak harusnya mengambil ukupan ini bukan tugas kamu. Tapi dia marah, ditegur mestinya dia, iya Tuhan gitu, enggak, dia marah. Dan hasilnya Uzia kena tulah, kena kusta. Dan sampai matinya dicatat, dia mati karena kusta. Kasihan ya, yang tadinya di awal di umur 16 tahun dia jadi raja bagus, semua perjalanan bagus. Tapi hanya karena kesombongan. Hanya karena kesombongan dia akhirnya endingnya gak bagus. Waktu saya renungkan kehidupan Uzia ini dan saya kaitkan dengan waktu Yesaya melihat di tahun matinya Raja Uzia aku melihat Tuhan. Kapan Yesaya bisa melihat Tuhan? Saat kesombongan mati. Waktu di tahun matinya kesombongan, kalau saya boleh gambarkan Uzia itu menggambarkan kesombongan,
maka Yesaya bisa melihat Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan? Yang pertama adalah pada saat matinya kesombongan. Kesombongan itu lagi berbicara apa sih? Kesombongan itu bukan hanya sekedar yang terlihat di depan. Yang kayak kelihatannya jalannya madep ke atas terus. Enggak. Kadang-kadang mungkin kelihatannya rendah hati, tapi dalam hati seseorang hanya Tuhan yang tahu. Kesombongan berbicara tentang apa? Mengandalkan diri sendiri, merasa dirinya bisa seperti Uzia tadi. Saya kan bisa karena biasa ini. Saya bisa kok ngelakuin ini semua. Saya nggak perlu dengar-dengaran Tuhan. Saya bisa tiap hari saya kerja melakukan apa? Itu kan karena kemampuan saya. Ingat, mengandalkan diri sendiri itu adalah kesombongan. Yang kedua, tidak bergantung pada Tuhan. Kita udah nggak lagi melibatkan Tuhan dalam keseharian kita. Pagi kita nggak datang sama Tuhan, mengucap syukur, minta hikmat dari Tuhan. Enggak, kita hidup jalan aja. Lakuin aja semuanya hanya karena kita biasa. Dan lebih percaya keadaan daripada firman. Saudara pernah membedakan mana yang fakta, mana yang kebenaran. Kadang kalau fakta dibilang, kalau dokter kasih, ini faktanya, kamu sakitnya ini. Terus kita lebih percaya, akhirnya kita jatuh tambah terpuruk, kita tambah pikiran hanya karena kita memikirkan hasil dari dokter ini. Fakta, betul itu fakta. Tapi kebenarannya firman Tuhan bilang apa? Oleh bilurnya kita disembuhkan. Katakan amin. Itulah kebenaran. Kita lebih percaya kebenaran atau kita lebih percaya fakta. Jangan sampai kita jatuh dalam kesombongan. Dan yang terakhir, kesombongan menurut saya adalah tidak hidup oleh kasih karunia. Siapa yang tahu bahwa hidup kita semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita gak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Biar poin yang pertama ini, waktu kita matikan kesombongan, maka itulah awal kita bisa berjumpa sama Tuhan. Yang kedua, kalimatnya berlanjut, di tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta. Kenapa yang satu dibilang di tahun matinya Raja Uzia, ada satu orang raja, tapi satu lagi dikatakan Tuhan duduk di atas takhta. Takhta itu berbicara singgasana, kursi seorang raja. Benar ya saudara? Kursi seorang raja, tempat duduk raja. Tapi kenapa yang satu rajanya harus mati? Apa artinya buat kita? Waktu saya renungkan, saya mendapat seperti ini. Di dalam diri kita nggak bisa ada dua raja. Salah satu harus mati supaya apa? Raja sesungguhnya, dia yang punya daulat atas hidup kita. Amin. Waktu kita berkata pada Tuhan, Tuhan, aku serahkan hidupku, tapi waktu itu setelah itu kita jalan seenaknya kita. Ya udah, aku mau melakukan ini, terserah aku, hidup aku kayak gitu. Nggak bisa. Waktu kita harus tundukkan keakuannya kita dan kita berkata, Tuhan, biar Engkau Tuhan yang berkuasa penuh atas hidupku. Disitulah kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Waktu kita mengakui Dia Raja, bukan kitanya Raja, kitanya menundukkan diri supaya Tuhan yang berdaulat. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ini menarik karena jubah di firman Tuhan selalu berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Kalau seorang raja itu bisa dikenali dari apa? Dari jubahnya. Kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat, jubahnya itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Nah, menariknya dikatakan memenuhi bait suci. Pertanyaannya, bait suci itu lagi ngomongin siapa sih? Ternyata kalau di Alkitab waktu saya pelajari, bait suci itu berbicara tentang 5 arti. Ada 5 arti. Yang pertama, suci berbicara tentang kemah pertemuan atau kemah suci. Di zaman dahulu belum ada bait suci beneran, di zaman Musa. Makanya Harun ditunjuk menjadi imam supaya dia yang berjumpa sama Tuhan. Di kemah, kemuliaan Tuhan turun. Itulah kemah. Tapi kemah pertemuan itu yang dahulu banget. Yang kedua, ada yang namanya bait Salomo. Kenapa? Karena dibangun oleh Salomo. Dan waktu diresmikan, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bait suci sampai imam saja nggak mampu untuk berdiri. Mereka harus berlutut. Itu kemuliaan Tuhan pada waktu
di Bait Salomo. Yang ketiga berbicara tentang Yesus Kristus sendiri. Waktu Tuhan Yesus di dunia, Tuhan Yesus bilang, aku mampu merubuhkan bait suci ini dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Ternyata Tuhan lagi ngomong bukan bait suci yang asli, tapi Tuhan lagi mengumpamakan itu sebagai dirinya. Karena itu menggambarkan pengorbanan Tuhan. Selama 3 hari dia harus mati dan di hari ketiga dia bangkit. Itulah Tuhan kita, dia penuh kemuliaan. Ya betul, pertanyaannya sekarang yang keempat dan kelima ini. Yang keempat, bait suci itu berbicara tentang gereja, kita sebagai umat. Tapi yang kelima, itu adalah personal, satu demi satu. Karena di firman Tuhan dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait suci Allah. Artinya kita pun secara perorangan kita adalah bait Allah. Berarti waktu dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci, seharusnya kita pun secara personal, semuanya daripada kita pun dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Dan prinsip kemuliaan, saya catat di sini, kemuliaan Tuhan itu yang memenuhi. Dia bukannya digeser, tapi dia yang menggeser semua yang gak perlu. Makanya tadi waktu saya bilang, waktu diresmikan bait suci Salomo, sampai imam aja mau berdiri gak bisa karena kemuliaan Tuhan penuh. Artinya apa? Artinya dalam hidup kita mungkin ada hal-hal yang harus kita singkirkan. Hal-hal yang masih kurang. Tapi itu semua akan hilang ketika apa? Ketika kemuliaan Tuhan turun. Amin. Ketika kita mengalami perjumpaan muka dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu bisa dinyatakan. Dan yang kedua dikatakan kemuliaan Tuhan itu menguduskan. Artinya apa? Hal yang tidak kudus itu justru kalah sama yang kudus. Saudara pernah lihat waktu Tuhan Yesus ketemu dengan orang kusta, Tuhan Yesus menjamah orang kusta, bukannya Tuhan yang tertular jadi kusta, tapi orang kustanya jadi tahir karena Tuhan. Katakan amin. Dalam hidup kita segala sesuatu yang mungkin masih belum kudus, belum sesuai dengan firman Tuhan. Tenang, waktu kemuliaan Tuhan turun, maka hidup kita akan diubahkan. Amin. Dan respon Yesaya menarik. Waktu Yesaya melihat semuanya ini, dia berjumpa sama Tuhan. Respon dia pertama adalah dia bilang gini, celakalah aku. Ini lucu ya, karena ini sangat manusiawi menurut saya. Karena saya pun akan berpikir kayak, waduh ini kalau bahasa sekarang Yesaya lagi bilang gini, mateng gue gitu ya. Kayak aduh celakalah aku binasa. Dia bilang aku bisa mati ini. Kenapa? Karena dia sadar dia punya kekurangan. Dia bilang apa? Aku adalah seorang yang najis bibir. Artinya dia masih penuh dengan kekurangan dan dosa. Dan dia sadar itu. Tapi yang saya mau garis bawahi ini. Dalam penyembahan jangan seperti Yesaya. Yesaya dia fokusnya kepada manusianya. Fokus kepada diri sendiri. Berapa banyak kita waktu kita menyembah Tuhan, berbicara tentang penyembahan, terus akhirnya kita bilang, aduh saya lagi gak bisa nyembah nih. Kenapa? Saya lagi ada masalah ini, saya lagi ada mikirin itu jadi saya gak bisa. No, itu bukan alasan. Karena apa? Karena fokus penyembahan itu bukan pada manusia. Katakan bukan manusia. Tapi fokusnya harus kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Hanya kepada Yesus. Inti semua penyembahan yang kita lakukan bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan. Amin. Fokus kepada kasih karunia Tuhan. Dan lihat cara Tuhan untuk kasih lihat Yesaya, untuk supaya Yesaya jangan fokus ke dirinya. Yang dilakukan apa? Ada seorang serafim mengambil bara. Saudara tahu bara? Bara itu adalah batu yang menyala ya, batu karena dibakar, dipanaskan sehingga dia bisa tahu saudara warnanya orange gitu. Kan panas banget kan, dan ditempelkan di bibirnya si Yesaya. Menariknya adalah waktu saya baca ini, saya tadinya seperti takut waktu baca karena waduh serem juga ya. Berarti kekurangan kita, kalau kita ada dosa ada apa, hati-hati. Kenapa? Bisa disundut saudara tahu. Ditempelin yang panas, jus kayak gitu kan kayak panas gitu ya. Takut banget gitu waktu saya baca ini.
Tapi waktu saya gali lebih lagi, ternyata kata bara itu dipakai kata glowing stones. Batu yang menyala. Glowing ya, kalau kayak Korea kan kayak glowing banget mukanya gitu ya, bersinar ya. Nah ini batu yang bersinar, batu yang menyala. Benar, batunya itu dipanaskan tapi dipakai katanya glowing stones. Nah menariknya glowing stones ini juga muncul di bagian lain firman Tuhan pada saat ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel membuat tutup dada untuk imam. Seperti digambar di sini, dia ada 12 batu melambangkan suku Israel. Dan 12 batu itu ditemenin, mereka punya ada 2 batu tambahan di tangan si imam. Nah 2 batu tambahan inilah namanya glowing stones. Yang satu namanya Urim, yang satu namanya Tumim. Lucu ya namanya ya, Urim dan Tumim. Nah menariknya Urim dan Tumim fungsinya apa? Untuk penentu keputusan. Jadi ketika imam datang menanyakan sesuatu kepada Tuhan, dia akan taruh itu di dalam dadanya. Dan somehow, saya nggak tahu gimana caranya, batu itu bisa bersinar, namanya juga glowing stones. Dan dia menyinari batu-batu ke-12 batu yang ada di dadanya. Mungkin membentuk huruf tertentu, mungkin membentuk gambar, saya juga nggak tahu gimana ceritanya. Tapi itu yang menjadi penentu keputusan bangsa Israel. Makanya kalau kita baca, Daud suka nanya, Tuhan haruskah aku maju berperang atau aku harus nunggu nih di sini? Tuhan bilang maju karena ada kemenangan. Nah itu caranya nanya gimana? Cara nanyanya pakai batu itu. Nah nama batu itu Urim dan Tumim. Menariknya arti Urim itu artinya terang. Dan Tumim artinya kesempurnaan. Waktu saya renungkan, kenapa ya bara kok nyambungnya dengan Urim dan Tumim ini? Waktu saya renungkan ternyata siapa saudara yang berkata, akulah terang dunia. Itu Yesus. Dan di dalam dialah seluruh kesempurnaan Allah. Dia yang sempurna, amin. Dialah Urim dan Tumim itu. Dialah bara itu. Bara itu menggambarkan Yesus. Makanya fokusnya Yesaya, tadinya dia fokusnya ke dirinya. Dia pikir, aduh aku celaka, aku mati nih karena aku banyak dosa. Tapi fokusnya Tuhan apa? Lihat, jangan lihat ke dosa tapi lihat ke Yesus. Inilah bara. Dan saat bara itu menyentuh bibirnya, Yesuslah yang menghapuskan seluruh kelemahan kita. Amin. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. Dialah Yesus. Waktu Yesus ada menjamah hidup kita pasti diubahkan. Setiap orang yang berjumpa sama Yesus gak pernah hidupnya sama, saudara. Mereka yang datang pada Yesus minta disembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Kenapa? Karena ada kuasa dalam Yesus. Amin. Waktu kita masuk dalam penyembahan, waktu kita bertemu muka dengan muka sama Tuhan. Ingat, fokusnya jangan ke kekurangannya kita. Tapi justru fokusnya kepada Yesus yang penuh kasih karunia. Makanya kasih karunia itu definisinya apa saudara? Bukan usaha manusia, bukan fokusnya ke kita. Tapi karya Kristus, katakan amin. Itulah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia yang mengampuni, kasih karunia yang menebus, kasih karunia yang memberkati kita, amin. Dan fokus penyembahan, makanya saya bilang fokus penyembahan itu bukan kepada diri kita. Bukan kita yang disenangkan. Kalau kita lihat ayatnya bilang mereka berseru seorang kepada yang lain. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Artinya apa? Fokusnya cuma ke Tuhan doang. Yang harusnya disenangkan itu Tuhan. Waktu kita lagi menyembah jangan kita bilang gini. Aduh kurang ngangkat nih. Aduh kayak nyanda apa rasa-rasa ya. Gitu kayak aduh jangan. Karena fokusnya bukan kita. Tapi fokusnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan manusia. Penyembahan adalah untuk kesenangannya Tuhan. Dan hasil penyembahannya apa saudara? Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Katakan sama-sama saya goyang. Goyang berbicara ada kuasa saudara. Kuasa yang mengubahkan. Kuasa yang membebaskan. Ada kuasa yang terjadi saat kita menyembah Tuhan.
Dan dikatakan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Saudara tahu cara asap itu memenuhi sebuah ruangan, asap enggak memenuhinya langsung duar, langsung kayak tiba-tiba penuh. Enggak, asap itu dari bawah dia ke pojok-pojok. Mungkin kita belum bisa lihat tapi dia akan naik sampai akhirnya penuh. Itu caranya asap memenuhi ruangan. Saudara tahu perubahan dalam hidup kita mungkin saat ini kita belum bisa lihat. Tapi percayalah waktu kita terus menyembah Tuhan, disitulah hidup kita diubahkan sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Prinsip asap, kita stay terus sabar dengan perubahan yang terjadi. Maka kuasanya, kemuliaannya pasti dinyatakan atas hidup kita. Amin. Itu hasil penyembahannya. Saya tutup mungkin dengan sebuah kesaksian. Saya punya istri tentunya, tapi dia nggak bisa ikut sekarang. Karena apa? Karena dia sedang mengandung, saudara. Di minggu kemarin masuk usia kandungan yang ke-7 bulan. Puji Tuhan, Tuhan sertai semuanya perjalanan. Tapi ada ceritanya, saudara, karena di tahun lalu, awal tahun lalu kami berdua mencoba untuk supaya kita bisa dapat anak. Dan setelah mencoba, dapat nih 2 garis gitu ya. Waktu dicek, oh iya nih 2 garis, tapi yaudah deh kita tunggu deh, kita mau ke dokter hari Senin. Kita udah siap-siap ke dokter di hari Senin. Di hari Minggu kita masih pelayanan 5 kali. Senin pagi tiba-tiba saya dibangunkan, tiba-tiba sama istri saya. Dia bilang, oh bangun, kenapa? Pendarahan. Waduh, pendarahan. Ya udah, gimana ya? Ya udah kita bawa ke rumah sakit, ke IGD, dokter periksa dan dokter bilang, oke, kita observasi selama 7 hari, selama seminggu. Kita lihat kalau memang pendarahannya berhenti, berarti memang hamil, jadi jalan terus dikasih obat vitamin penguat. Tapi kita lihat, oke, hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih pendarahan terus, saudara. Masih keluar terus. Sampai hari kelima pendarahannya masih terus keluar. Akhirnya kita putuskan kita datang lagi deh ke dokter periksa. Dan waktu diperiksa dokter bilang kandungannya udah gak ada. Kita berdua dibilang sedih, iya benar sedih karena ini baru pertama kalinya kan ya. Jadi kayak aduh kehilangan. Kita berdoa, kita bilang Tuhan berarti memang ini belum waktunya ya. Tapi kami percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami terus berdoa, butuh waktu buat healing, buat kembali lagi. Artinya setelah itu kita udah seperti biasa. Kita jalani kehidupan seperti normal. Kita mencoba, tapi Tuhan belum kasih di tahun itu. Sampai akhir tahun, kita sampai akhirnya Tuhan bikin kayaknya udah lupa. Maksudnya udah lupa tuh artinya kita udah gak lagi ngotot gitu. Gak lagi ngoyo, gak lagi dipikirin harus hitung tanggal subur. Udah gak usah kayak gitu. Ya udah akhirnya Tuhan bawa, mujizatnya tuh. Bulan Februari waktu istri saya kok udah terlambat, dia cek ada 2 garis, saudara. Tuhan Yesus baik. Dan dari Februari sampai sekarang ternyata Tuhan sertai 7 bulan nih udah, puji Tuhan semuanya sehat. Tapi ya kemuliaan buat Tuhan. Tapi di bulan ke-6 kemarin, nah ini ceritanya. Di bulan ke-6 di suatu pagi saya lagi di bawah, saya lagi makan. Gak biasa-biasanya istri saya WA saya telepon, WA dan telepon. Bilang, kamu naik deh ke sini. Nah kenapa lagi nih gitu kan. Kan trauma ya saudara, tahun lalu udah kejadian yang gitu. Kenapa lagi? Coba kamu ke sini. Udah aku naik, ternyata dia bilang, nih kok si Dede, dia panggilnya Dede. Si Dede kok gak goyang-goyang. Jadi biasanya setiap pagi kalau dia bangun selalu goyang gitu saudara. Mulai bulan ke-4, ke-5 itu suka ada goyang pergerakan jeduk gitu. Kalau gak goyang pun kadang dipencet-pencet gitu goyang. Atau dia minumin air itu goyang. Atau dia ke belakang balik lagi itu udah goyang tuh gitu. Nah ini udah 1 jam ditunggu gak goyang-goyang. Nah ya kan stres juga ya.
kan deg-degan. Nah akhirnya dia bilang, coba kamu doain. Oke, aku pegang perut istri aku. Aku bilang, Tuhan Yesus tolong. Aku cuman bilang kayak gitu. Terus dia bilang, coba kamu nyanyi. Tumben-tumbenan nih kita disuruh nyanyi ya kan. Kita kan bukan penyanyi ya saudara. Saya kan pemain musik ya. Yang tadi yang main drum yang sebelum lagu itu saudara kembar saya. Oh enggak salah, itu saya. Saya kan pemain musik, saya bukan penyanyi. Tapi saya disuruh nyanyi. Ya udah, saya pegang perut istri saya terus saya bilang. Saya nyanyi, saya ternyata pilih lagu Dalam Kristus ku percaya. Waktu saya nyanyi itu, saya nyanyi bahasa Inggrisnya. In Christ alone, I place my trust. Aku bilang, aku cuman taruh kepercayaanku pada Tuhan. Aku bilang, I place my trust. Bahkan belum habis chorusnya, tiba-tiba di tangan saya gini. Duk, duk, duk. Saya gini, halo Dede. Aku bilang kayak gitu. Wow, aku bilang selalu ada kuasa dalam pujian penyembahan, amin. Kadang-kadang caranya itu nggak kepikiran sama kita. Tapi ketahuilah Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita, amin. Dan Tuhan yang sama sanggup untuk menjamah saudara dan saya. Tuhan yang sama sanggup untuk memperlihatkan kuasanya untuk mengubah hidup saudara, amin. Siapa percaya Tuhan kita sanggup, amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya waktu kami menyembah Tuhan, hidup kami gak akan sama lagi. Kami percaya ada kuasa di balik penyembahan. Saat kami berjumpa muka dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan memenuhi hidup kami. Dan bahkan apa yang kami butuhkan, kesembuhan, damai sejahtera, penghiburan, semuanya Tuhan sudah sediakan. Karena kasih karunia-Mu itu cukup buat kami. Terima kasih Tuhan. Aku gak tahu saat ini Bapak Ibu kebutuhannya apa. Tapi Tuhan Yesus tahu. Biar Roh Kudus, Engkau yang menjadi jawaban buat setiap daripada kami. Engkau hiburkan setiap kami yang mungkin membutuhkan penghiburan. Engkau kuatkan kami yang lemah. Bahkan Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Dan kami berdoa biar setiap firman ini Tuhan yang terus tanam dalam hati kami dan tumbuhkan menjadi benih yang subur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat perjumpaan dengan Engkau hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau ajaib bagi kami, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib
Kami sungguh menikmati hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Hari ini Engkau mengajarkan kami untuk kami menyembah yang berfokus kepada Kristus. Kami tidak menjadi orang-orang yang sombong, yang mengandalkan diri sendiri, sehingga kami terhalang untuk berjumpa dengan Engkau. Dan kami percaya di saat kami menyembah berfokus kepada Kristus, kemuliaan-Mu akan memenuhi kehidupan kami. Di tengah-tengah kemuliaan-Mu ada kuasa yang bekerja, yang memulihkan, yang membebaskan, melepaskan, bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami Tuhan. Pulang dari tempat ini, kami mau menjadi penyembah yang hanya menyenangkan hati Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu Bapak Toar Pelenkahu. Kami percaya pemakaian, penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Istrinya diberkati Tuhan, bahkan anak di dalam kandungannya. Kami percaya di dalam kontrol campur tangan Tuhan. Berdoa juga untuk kepulangan sebentar sore untuk kembali ke Jakarta. Kami begitu yakin Tuhan menyertai, tiba dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.